Ya pasti kaget, kalau mendengar berita seperti itu kan berita yang kurang baik pasti kaget. Tapi biar bagaimanapun juga kalau aku yang sudah menikah juga hampir 11 tahun, aku sih mengerti banget ya bahwa kadang-kadang apa yang tampak di luar itu kan pasti berbeda dengan apa yang di dalam gitu. Dan itu hak masing-masing tiap orang sih untuk bisa menempatkan mana yang memang kita bisa share ke publik, mana yang bisa kita memang harus keep it for private gitu. Jadi buat aku nggak bisa kasih judgment apapun juga karena memang aku tidak berjalan menggunakan sepatunya mereka gitu. Aku tidak tahu apa yang terjadi dan aku sendiri merasakan bahwa memang berumah tangga yang langgeng itu memang bukan hal yang mudah. Aku sendiri juga punya banyak sekali benturan dalam rumah tangga aku. Jadi pada saat melihat mungkin misalnya orang lain ada berita seperti itu, of course sedih lah pasti karena kan ada anak-anak gitu kan. Tapi apapun itu, aku percaya itu nggak mungkin satu keputusan yang difikirkan hanya sehari 2 hari. Karena ya sebagai seorang selebriti ini kan banyak sekali akhir-akhir ini yang memutuskan untuk berpisah. Ya. Entah karena ada orang ketiga atau mungkin tiba-tiba cerai gitu aja gitu. Ya. Nah, Kamela ini sebagai seorang selebriti melihatnya gimana? Segitu intinya kah atau susahnya nggak sih? Sebenarnya bukan cuma selebriti sih, tapi maksudnya selebriti itu punya pressure yang lebih besar. Kenapa? Karena kayak misalnya, simple thing-nya aku ngomongin orang deh, misalnya ngomongin rumah tangga aku ya. Misalnya aku sama Tyson tahun lalu tuh banyak sekali friksi dan juga goncangan juga. Ada momen-momen dimana aku juga hampir mau menyerah gitu. Cuma banyak pressure-nya adalah pertimbangannya kan orang melihat kita. Orang banyak yang berekspektasi dalam rumah tangga kita. Orang ada yang melihat kita misalnya menjadi contoh, mereka bisa survive, mereka berbeda kultur budaya bisa survive. Nah aku sih cuma berpikirnya kalau misalnya akunya menyerah gitu ya, sampai saat ini ya kita nggak tahu ke depan ya. Aku melihatnya bahwa aku sebetulnya menghancurkan harapan orang-orang juga yang mungkin punya harapan melihat rumah tangga aku gitu. Tapi kalau ditanya susah nggak? Susah banget, susah banget. Apalagi ya dengan sekarang inilah gitu ya, perempuan juga harus bekerja gitu. Kadang-kadang susah, it's juggling the time antara anak, suami, pekerjaan, project-project yang kita pengen gitu. I mean it's not something that easy. Makanya kalau melihat kadang-kadang ada rumah tangga yang berpisah, aku yakin sekali itu sudah melewati perjalanan proses yang panjang sekali. Kamela nih pernah nggak mengalami mungkin godaan orang ketiga atau mungkin masalah ekonomi itu pernah dialami nggak? Ekonomi pernah, godaan juga pasti pernah gitu ya. Tapi satu, super thankful, suamiku itu orang yang sangat faithful sejauh ini, sangat setia gitu. Dan satu lagi yang paling penting, komunitas sih, teman-teman. Kita harus bisa memilih teman-teman yang bisa mensupport kita. Karena ya aku juga melewati saat-saat labil, saat-saat bingung. Kalau kita curhat sama teman-teman yang udahlah, lu juga bisa kok cari uang sendiri, udah lo tinggalin aja. Kedengarannya sekarang saat kita kuat, kita nggak mau dengerin. Tapi saat kita lagi lemah, percaya deh, bisikan itu masuk ke dalam hati kita, menelurkan akhirnya satu bentuk keputusan yang akhirnya bisa bukan cuma berimpact buat kita sama suami, tapi juga buat anak-anak. Jadi buat aku bersyukur banget nih punya komunitas teman-teman saat ini, teman-teman lingkungan aku, kebetulan teman-teman gereja yang bisa mensupport aku, ingetin aku, udah, lo saat ini punya rezeki lebih. Tapi kalau lo cerai sama dia, belum tentu rezeki lo seperti sekarang. Ingat, dari awal kan kita mulai nol sama-sama sama suami. Kadang-kadang kita butuh ditoyor, diingetin gitu loh. Karena kadang-kadang kita dikasih kenikmatan sama Tuhan, kita suka lupa bahwa itu juga ada rezeki dari orang-orang sekitar kita. Gue sendiri juga seperti itu. Kamela nih, ada nggak sih mungkin Kamela nih dengan Tyson dengan suami, gimana cara menyelesaikan permasalahan kalian? Siapa yang lebih banyak kalah duluan? Itu masalah tuh. Itu bikin rumah tangga ribut tuh kayak gitu. Jujur ya, ini pas banget sebenarnya. Tapi gue percaya nggak ada yang mustahil. Tapi nggak ada yang kebetulan. Tapi gue mau share. Hari ini jam 5 sore, gue ada janji untuk konseling pernikahan. Gue belum pernah buka, tapi menurut gue nggak apa-apa. Karena menurut gue rumah tangga yang bisa kuat itu bukan rumah tangga yang nggak pernah bermasalah. Hari ini kami akan konseling pernikahan sama salah seorang pastor, pendeta gitu. Kenapa saya memutuskan untuk konseling pernikahan? Ini bertahun-tahun Tyson ngajak saya konseling pernikahan, saya nggak pernah mau. Karena buat saya, mungkin karena saya public figure, saya mikir saya nggak mau share sama orang gitu. Tapi buat saya saat kita share sama orang yang tepat, sebetulnya kita tuh berinvestasi buat pernikahan kita kan. Karena kadang-kadang kita ribut, berantem, udahan, terus gitu kan. Jadi hari ini saya memutuskan for the first time, saya mengiyakan ajakan suami saya untuk datang ke konseling pernikahan. Apakah rumah tangga kami bermasalah? Yes. Apakah setiap saat? Enggak juga. Banyak bahagianya? Yes, banyak. Tapi kan siapa sih rumah tangga yang nggak ada masalahnya? Jadi kami berusaha untuk, lagi anak-anak udah mulai besar kan, untuk menyelaraskan nih perbedaan budaya. Makanya saya begitu ngeliat, misalnya ada yang bercerai segala macam, ngerti, susah gitu loh, untuk bisa punya pernikahan yang real ya, bener-bener ya, bukan cuma happy di sosial media ya, Bo.
Yang real tuh it's not something that easy. Dua-duanya harus bekerja keras. Salah satunya adalah ya ini usaha kami adalah berbicara dengan konselin pernikahan. Kamelani Karena apa? serumit apa mungkin sampai akhirnya ada orang pihak luar atau orang ketiga untuk menetralkan masalah rumah tangga. Kalau saya sama Tyson itu karena kami itu kan datang dibesarkan dengan kultur budaya yang berbeda. Tapi kan kami punya janji sama Tuhan sama-sama hampir 11 tahun yang lalu bahwa kami akan bersama-sama terus. Maksudnya itu kan bukan janji sekadar aku janji sama Tyson. Aku janji sama Tuhan gitu. Yang aku selalu bisa remind myself gitu. Nah, kadang-kadang gesekan-gesekan itu karena lu digedein dengan nilai-nilai yang berbeda. Jadi lu melihat satu titik permasalahan bukan lu bermaksud untuk saling menyakiti, tapi emang lu ngerti dari kecil A yang benar gitu loh. Lu nggak pernah tahu B itu juga benar. Jadi perspektif lu coba digeser dan itu kan nggak enak gitu loh. Jadi tadinya aku nggak mau karena aku tidak mau. Maksudnya udahlah kita bisa beresin sendiri. Tapi kata Tyson, dengan kita membuka hati untuk bisa datang ke konselor gitu ya, sebetulnya kita juga balik lagi, kita mengkukuhkan fondasi di dalam. Daripada ntar didiamin, aku sibuk dengan urusanku, Tyson sibuk dengan urusan aku, tiba-tiba crack gitu pecah di tengah-tengah kan. Ada dua manusia nih yang ikut juga nasibnya akan ditentukan sama keputusan kami. Gitu. Kamelani apa alasannya yang sampai hari ini masih menguatkan dirimu untuk masih mau bertahan di rumah tangga? Bagus pertanyaan kamu. Apa ya? Karena sebagai perempuan berkarir, benar. Sebenarnya pasti bisa saya passion hidup gitu. tanpa Tyson juga bisa. Nah. Secara financial juga saya bisa, anak-anak juga saya bisa handle. Karena saya pernah satu orang pendeta saya pernah bilang, ada beberapa keputusan dalam hidup ini. Ini saya juga ngomong ke diri saya juga ya, bukan berarti saya bisa ngelakuin ya. Yang saat kita udah ambil, kita nggak bisa putar balik. Misalnya saat si pilot nih lagi mau take off, dia inget sesuatu ketinggalan. Dia bisa aja putar balik, tapi begitu banyak nasib orang di belakangnya yang ikut terpengaruh. Sama juga seperti saya, saat saya take off 11 tahun yang lalu untuk memutuskan di pesawat itu bersama dengan suami sebagai nahkoda. Saat saya mau putar balik, saya mau ngambil keputusan yang berbeda, bisa gitu. Tapi ya ini Chloe sama Courage akan pasti terimpact. Tapi akankah ke depannya saya bilang, oh saya tidak akan begini, saya nggak tahu. Makanya saya ke konseling pernikahan supaya saya bisa punya pernikahan yang kuat. Gitu. Tapi ada yang dikorbankan nggak dari kanan pun hati atau perasaan ketika harus Iya bertahan? iyalah, rumah tangga yang langgeng Mas itu dipupuknya dengan doa, air mata dan berdarah-darah. Nggak bisa, lu coba ngomong sama orang yang udah nikah lama. Nih we're talking about real marriage ya, bukan cuma yang happy di sosial media ketawa-ketawa. Itu pakai lu kan nggak ngikutin ego lu kan sakit banget gitu, ngikutin suami lo di luar tuh sebagai public figure lo segini sampai rumah lo harus tunduk sama suami lo kan nggak enak. Tapi ya itu dia, kalau mau punya pernikahan yang panjang ya harus mau berkorban. Kamelani terakhir dari aku, di Ya. usia pernikahan keberapa dirimu menyerah di rumah tangga? Tahun lalu itu aku sebenarnya paling berat sebenarnya gitu. Banyak momen-momen sebetulnya aku berpikir untuk udah deh gitu, I wanna give up gitu. Tapi ya itu dia, ada mama papa yang menguatkan, ada komunitas yang aku bilang, teman-teman tuh penting sekali. 5 orang terdekat dalam hidup kita itu menentukan keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Dan after all, suamiku tuh tidak pernah berselingkuh. Itu yang sangat prinsip, tidak pernah main tangan karena aku bilang sama Tyson, ekonomi, duit kita bisa manage. Tapi kalau udah mukul, udah ada orang lain, kayaknya saya udah susah. Jadi ya udah saya pikir masih bisa ditoleransikan. Alright guys, Terima kasih banyak, thank you. Kamelani. Curhat panjang loh.